Ini adalah cara penyambungan pipa paling praktis kan. Si lemnya diputar-putar biar rata di pipa ini. Setelah semuanya rata, baru kita dorong. Set. Oh. Dengan cara ini diharapkan si lem-lem yang ada di pipa ini kedorong kan. Jadi rata memenuhi kedua permukaan ini. Dan bila ini Anda lakukan, dijamin sambungan Anda bocor. Terus gimanakah cara penyambungannya bagus? Yuk kita bahas bareng-bareng. Jadi video ini dibuat terinspirasi dari kawan saya. Waktu itu dia lagi bercocok tanam luas sekali ya. Maklum dia grup waktu itu. Jadi dia ngajarin seperti itu. Cuma dikasih lem kayak gini aja, set, baru didorong. Katanya sih untuk penggeleman kayak gitu bisa rata semua ke sini ya. Saya sih waktu itu percaya-percaya aja. Dan waktu itu sore juga ya, jadi nggak langsung dites. Jadi pas besoknya, pas waktu butuh nyiram, ternyata yang dia sambung itu pada bocor kan. Jadi emang cara itu nggak bagus juga ya. Dan sampai sekarang pun saya sering memperhatikan orang-orang yang nyambung paralon kayak gitu, terutama yang nggak mau kotor tangan, nggak mau ribet lah ya. Jadi cuma satu sisi aja yang kasih lem dan didorong, dan hasilnya emang benar pada bocor. Jadi bagaimanakah cara pengeleman yang bagus? Yaitu dengan cara kita ngasih lem untuk kedua sisinya kan. Jadi ininya kasih lem pakai tangan lah, nggak apa-apa, atau pakai apa kalau nggak mau kotor. Yang jelas kedua sisinya harus kita lem. Baru kalau udah semuanya terkena lem, baru kita dorong. Sebenarnya kalau pipa bocor itu bukan cuma dari kualitas lemnya sendiri, tapi yang paling berpengaruh itu di cara ngelemnya juga. Jadi sebagus manapun lem pipa, kalau caranya nggak bagus, hasilnya juga bocor. Jadi emang kalau teori-teori kayak gini secara logika sih masuk akal juga ya. Kita lem agak tebal, baru tusuk, set, merata jadi sana. Tapi kenyataannya kalau di sininya udah awalnya udah seret, set, gimana lem mau masuk ke dalam ya? Paling cuma ketahan sini aja, ngikutin ujung-ujung ini, nggak bakal masuk ke dalam. Buktinya banyak yang bocor. Tapi kalau dengan cara ngasih lem kedua sisi ini, itu emang paling manjur kan cara ini. Jadi walaupun serat kita masukin, tapi kan di dalamnya udah ada lem. Jadi ini kalau pemasangan pipa nggak beres itu sangat-sangat merepotkan ya. Untuk sanyo-sanyo juga kadang-kadang banyak ngarat, cepat rusak. Kalau si tetes-tetesannya turun ke, begitu juga di instalasi rumah. Seandainya penampungan air kita umpamanya di dapur sana, sedangkan di depan, di kamar depan butuh kamar mandi juga, kadang-kadang kita ngasih paralon itu di bawah ini ya, di bawah lantai. Itu banyak juga kejadian lantai-lantai itu yang sambungannya bocor. Tahu kalau udah di lantai kayak gitu lebih repot lagi ya untuk membetulkannya. Jadi kalau lem-leman itu di sambungan kayak gini diusahakan jangan sampai bocor. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Silahkan klik like bila Anda suka dan share kepada yang membutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.